Halo adik-adik, perkenalkan saya atas nama Febrianti. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menjaga kesehatan lingkungan yang merupakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada tingkat kelas 3 sekolah dasar di semester 1. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, kamu dapat menggambarkan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan lingkungan tidak sehat, mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan. Adapun inti materi pada pokok bahasan kita pada materi ini, yang pertama itu adalah perbedaan antara lingkungan sehat dan tidak sehat. Jadi, nomor satu itu adalah lingkungan yang sehat. Jadi, lingkungan yang sehat adalah keadaan udara yang bersih dan segar, serta tidak mengandung polusi udara, keadaan air bersih dan jernih, bebas limbah hingga tanah subur dan banyak mengandung unsur hara. Kemudian yang kedua, lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat adalah keadaan udara yang berpolusi, keadaan air yang kotor, dan tanah tercemar dipenuhi sampah. Jadi di sini terdapat dua gambar. Jadi pada gambar yang pertama ini ada orang yang sedang berjalan dan udara yang sangat bersih serta keadaannya yang sangat bersih. Jadi itu menggambarkan lingkungan yang sehat. Selanjutnya di sini ada gambar kedua yang menunjukkan adanya pencemaran air, terdapat beberapa polusi udara, dan juga tanahnya kurang bersih. Selanjutnya di sini terdapat kegiatan analisis perbedaan lingkungan sehat tidak sehat. Jadi poin pertama ini, perhatikan gambar 1 dan 2, lalu diskusikan dengan teman-teman dalam kelompokmu. Yang kedua, apa perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2? Yang ketiga, menurut pendapatmu gambar 1 atau gambar 2kah yang menunjukkan kondisi lingkungan kurang sehat? Mengapa demikian? Berikan alasanmu. Selanjutnya, yang keempat, dengan melihat gambar 1, coba sebutkan penyebab udara yang kotor. Yang kelima, apa akibat udara kotor bagi kesehatan? Yang keenam, termasuk lingkungan sehat atau tidak sehat lingkungan di sekitar tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh? Tuliskan pendapat dan kesimpulan di buku tugasmu. Selanjutnya, materi yang kedua ada penyebab pencemaran lingkungan. Jadi, adapun penyebab pencemaran lingkungan, yang pertama itu ada pencemaran udara. Jadi, pencemaran udara ini dapat terjadi oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti contohnya letusan gunung Merapi, kebakaran hutan, polutan industri, polusi kendaraan, pembakaran sampah sembarangan. Jadi, mengapa hal tersebut disebut sebagai polusi udara? Karena apabila terjadi letusan gunung Merapi, maka akan mengeluarkan abu vulkanik dan gas beracun seperti sulfur dioksida yang mencemari udara dan berbahaya bagi pernapasan. Jadi, apabila terjadi kebakaran hutan, menghasilkan asap tebal berisi partikel halus dan gas beracun seperti karbon monoksida yang menurunkan kualitas udara. Selanjutnya, polutan industri adalah pabrik mengeluarkan gas buang seperti nitrogen, oksida, dan sulfur dioksida, serta partikel berbahaya ke atmosfer. Selanjutnya, apabila terjadi polusi kendaraan, maka kendaraan bermotor akan membakar bahan bakar fosil yang melepaskan karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidroksida ke udara, dan itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya, apabila membakar sampah sembarangan akan menghasilkan asap beracun, terutama dioksin dan partikel halus yang mencemari udara dan berbahaya untuk kesehatan. Selanjutnya, penyebab yang kedua itu ada pencemaran air. Pencemaran air ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu contohnya seperti membuang sampah ke dalam sungai. Jadi sampah yang dibuang ke dalam sungai akan membuat air menjadi kotor dan juga berbau. Jadi ikan dan hewan lain bisa sakit atau mati. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu membuang limbah industri ke laut.
Air sisa dari pabrik bisa mengandung bahan beracun, itu membuat laut tercemar dan berbahaya untuk hewan di laut. Selanjutnya, yang ketiga itu contohnya mencuci pakaian di sungai. Jadi, sabun dan deterjen yang masuk ke air bisa meracuni ikan dan tumbuhan air. Air juga tidak akan bersih sehingga mencemari air. Selanjutnya, yang ketiga ada pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor juga. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Jadi sampah yang dibuang di tanah bisa merusak tanah dan membuatnya kotor serta berbau dan tidak subur. Yang kedua, contohnya seperti minyak tumpah. Jadi, minyak yang tumpah ke tanah menutupi permukaan tanah dan membuat tanaman sulit untuk bertumbuh. Selanjutnya, penyebab yang keempat itu ada pencemaran suara. Jadi contoh dari pencemaran suara seperti suara kendaraan. Jadi pencemaran suara ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kenyamanan hidup. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran suara dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, ada pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Jadi diantaranya itu yang pertama adalah pengaruh pencemaran udara. Jadi udara kotor mengandung zat-zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Hal ini dapat menyebabkan sesak napas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Untuk menghindari hal ini, kita dapat menggunakan masker dan meminimalisir penggunaan kendaraan. Contohnya seperti kita berjalan kaki apabila hal itu dapat kita jangkau. Selanjutnya, pengaruh pencemaran air. Jadi, pencemaran air dapat merugikan makhluk hidup dan lingkungan. Pencemaran air dapat menyebabkan diare, muntaber, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Untuk menghindari hal ini, kita harus menggunakan air yang bersih dan menghindari pencemaran air. Selanjutnya, pengaruh pencemaran tanah. Jadi, tanah yang tercemar dapat berkurang kesuburannya dan menyebabkan zat-zat pencemar terserap oleh tumbuhan. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan hewan dan manusia yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Selanjutnya, pengaruh pencemaran suara. Jadi, pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran juga dapat berkurang. Jadi, pencemaran suara dapat disebabkan oleh suara yang bising dan kendaraan mesin pabrik dan lain-lainnya. Adapun cara menjaga kesehatan lingkungan, diantaranya seperti kita membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sampah di sekitar pinggir sungai atau pinggir laut, melakukan penghijauan, menggunakan sepeda untuk meminimalisir polusi, serta menggunakan kendaraan umum. Adapun alasannya, apabila kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan tetap bersih, tidak berbau, dan tidak mencemari tanah, air, dan udara. Yang kedua, apabila kita membersihkan sampah di pinggir laut atau sungai, air yang kita miliki tidak tercemar, ikan bisa hidup sehat, dan tempat sekitar jadi indah dan nyaman. Selanjutnya, apabila kita melakukan sebuah penghijauan seperti menanam pohon, akan membuat udara jadi sejuk, bersih, dan membantu mencegah banjir serta tanah longsor. Yang keempat, apabila kita menggunakan sepeda, jika jaraknya jauh, maka tidak menghasilkan asap seperti kendaraan bermotor sehingga udara tetap bersih dan tubuh juga lebih sehat. Dan yang terakhir, apabila kita menggunakan kendaraan umum, maka akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan sehingga polusi udara berkurang dan kemacetan juga lebih sedikit. Jadi demikianlah materi kita. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu menjaga kesehatan lingkungan sangat penting karena berdampak positif terhadap kehidupan makhluk hidup yang dapat menunjang kesejahteraan dan tentunya juga adalah menunjang kesehatan. Jika lingkungan kita bersih dan sehat, maka kita tidak akan mudah terkena penyakit. Selain itu, menjaga kesehatan lingkungan juga dapat membuat bumi kita tetap indah dan hijau. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sampah yang berserakan di sekitar lingkungan, dan menanam pohon untuk menjaga kesehatan lingkungan, serta menghindari faktor-faktor yang dapat mencemari udara, air, dan tanah. Jadi, marilah kita jaga kesehatan lingkungan kita agar kita dapat hidup sehat dan bahagia.
Nah, di sini terdapat evaluasi untuk menguji pemahaman adik-adik mengenai materi yang telah disampaikan. Jadi, yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan sehat? Yang kedua, lalu apa yang dimaksud lingkungan tidak sehat? Yang ketiga, apa penyebab lingkungan tidak sehat? Yang keempat, sebutkan salah satu contoh upaya menciptakan lingkungan sehat. Yang kelima, apa dampak lingkungan yang tidak sehat? Nah, demikianlah pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan pada saat ini mengenai menjaga kesehatan lingkungan dapat bermanfaat untuk adik-adik, dapat menambah pengetahuan dan juga menambah narasi adik-adik tentang menjaga kesehatan lingkungan. Demikian dan saya ucapkan terima kasih.